Halo Mner dan teman-teman, perkenalkan nama saya Kristo Rumagit dengan NIM 2207 1101 0863. Saya dari kelompok 6. Hari ini saya akan membahas materi saya dari kelompok 6 yaitu sistem pemilu di Indonesia. Kita masuk dalam materi. Yang pertama ada pengertian sistem pemilu. Menurut Andre Reynolds, sistem pemilu adalah cara di mana suara pemilih diterjemahkan menjadi kursi lembaga di legislatif. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai demokratif, keadilan, dan inklusif. Fungsi sistem pemilu, dia ada beberapa. Yang pertama ada legitimasi politik. Pemilu memberikan dasar hukum bagi pemimpin untuk memerintah. Yang kedua ada representasi, menjamin bahwa berbagai kelompok masyarakat mewakili wakil di parlemen. Dan yang ketiga ada akuntabilitas, memungkinkan rakyat untuk menilai dan mengganti pemimpin secara berkala. Dan juga ada jenis-jenis sistem pemilu. Yang pertama ada sistem pluralitas. Sistem ini menggunakan dapil kecil dan pemenang ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Contohnya adalah sistem first past the post yang digunakan di Inggris dan Amerika Serikat. Kelebihannya mudah dipahami, stabilitas pemerintahan yang tinggi, dan ada juga kekurangannya. Kekurangannya representasi minoritas rendah serta keterwakilan perempuan cenderung minim. Dia juga ada sistem proporsional. Sistem ini menggunakan dapil besar dan kursi dibagi sesuai proporsi suara partai. Terdapat dua varian utama. Yang pertama ada daftar tertutup. Daftar tertutup pemilih memilih partai bukan individu. Dan yang kedua ada daftar terbuka. Pemilih memilih individu dari partai. Kelebihannya representasi lebih adil, mendorong keterlibatan kelompok minoritas. Kita masuk dalam sejarah sistem pemilu di Indonesia. Nah, pada tahun 1955, pemilu pertama dengan sistem proporsional tertutup. Setelah masuk di zaman Orde Baru, pemilu dikendalikan oleh pemerintah, sistem manipulatif. Masuk ke era reformasi, pemilu lebih demokratis, sistem proporsional terbuka diterapkan sejak 2009. Perubahan sistem pemilu di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika politik nasional, putusan Mahkamah Konstitusi, tuntutan masyarakat sipil. Sistem proporsional terbuka, sistem ini memungkinkan pemilih memilih calon legislatif secara langsung, namun tantangan seperti politik uang dan popularitas kandidat masih menjadi masalah. Ada juga afirmasi gender dalam sistem pemilu. Undang-undang pemilu mewajibkan partai mencalonkan minimal 30% perempuan, namun keterpilihan perempuan masih rendah. Karena sistem budaya politik dan patriarkal masih sangat kuat. Tantangannya minimnya dukungan partai, rendahnya kapasitas dan sumber daya perempuan, sistem mayoritas yang tidak ramah perempuan. Strategi pendidikan politik perempuan, reformasi internal partai, penguatan regulasi afirmasi. Sekarang kita masuk dalam analisis sistem Marun. Nah, di sini definisi sistem Marun adalah pendekatan pemilu menekankan representasi kelompok marginal, perempuan, dan inklusif sosial. Marun adalah akronim dari masyarakat adil, representatif untuk umat dan negara. Tujuannya meningkatkan kualitas representasi, menjamin keterlibatan kelompok rentan, mendorong demokrasi substantif. Simulasinya, contoh simulasi perhitungan suara menunjukkan bahwa sistem Marun lebih efektif dalam menjamin keterwakilan perempuan dan kelompok minoritas dibanding sistem mayoritas. Kita masuk dalam kesimpulan.
Kesimpulannya, sistem pemilu di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan. Sistem proporsional terbuka, memberikan ruang bagi keterwakilan, namun masih menghadapi tantangan dalam hal efisiensi dan inklusif. Sistem baru menawarkan alternatif yang lebih adil dan inklusif. Saran, evaluasi berkala terhadap sistem pemilu, penguatan regulasi afirmatif untuk perempuan, dan sosialisasi sistem baru sebagai alternatif. Semoga pemilu di Indonesia semakin lebih baik dan kita boleh menghasilkan para pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk masa depan negara. Sekian dari saya, kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga materi yang kami berikan boleh bermanfaat bagi saya dan juga boleh bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dari saya. Shalom, Tuhan memberkati.